Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Anugrah Saputra dari kelompok 5 Project Science Data. Jadi proyek kami ini berjudul analisis karakteristik pemain segmentasi perilaku pemain judi pada Bustabit. Nah, pada penelitian ini kami menganalisis data riwayat taruhan dari platform Bustabit yang terdiri dari sekitar 50.000 transaksi. Jadi tujuan utama penelitian ini itu adalah mengubah data transaksi yang jumlahnya sangat besar dan kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami menggunakan teknik data mining. Metode utama yang kami gunakan adalah K-means clustering, yaitu salah satu algoritma unsupervised machine learning. Berbeda dengan metode klasifikasi, algoritma ini tidak membutuhkan label data. Sistem akan secara otomatis mengelompokkan pemain berdasarkan kemiripan pola perilaku mereka. Penelitian ini penting karena analisis secara manual akan sangat sulit dilakukan pada data sebesar ini. Dengan adanya proses clustering, kita dapat mengetahui kelompok pemain dengan karakteristik tertentu, sehingga pola risiko maupun kebiasaan bermain dapat dianalisis secara lebih objektif. Nah, lalu latar belakang dari penelitian kami ini berasal dari pesatnya pertumbuhan aktivitas pada platform perjudian digital seperti Bustabit. Setiap hari dihasilkan ribuan hingga puluhan ribu transaksi yang menyimpan banyak informasi. Banyak informasi mengenai perilaku pemain. Namun data tersebut masih berupa data mentah sehingga sulit dipahami jika hanya dilihat secara langsung. Setiap pemain memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang memasang taruhan kecil secara konsisten, ada pula yang memasang taruhan besar dengan risiko tinggi. Karena banyaknya variasi perilaku tersebut, diperlukan teknik analisis data yang mampu menemukan pola secara otomatis. Oleh sebab itu, penelitian ini memanfaatkan teknik clustering untuk mengelompokkan pemain yang memiliki karakteristik serupa sehingga nantinya dapat dibentuk profil perilaku setiap kelompok. Nah, kita lanjut kepada identifikasi masalah utamanya, yaitu pada volume data masif. Jumlah catatan transaksi yang sangat padat menyulitkan pemetaan profil risiko pemain secara manual atau konvensional. Nah, jumlah yang sekitar 50.000 transaksi tadi membutuhkan proses analisis secara manual menjadi tidak efisien dan berpotensi menghasilkan kesalahan. Lanjut, yang kedua yaitu kemiringan ekstrim. Sebaran nilai taruhan bet dan profit sangat tidak merata, didominasi segelintir transaksi raksasa sementara mayoritas bermain kecil. Kondisi ini menyebabkan distribusi data menjadi tidak normal sehingga membutuhkan proses pre-processing sebelum dilakukan clustering. Selanjutnya itu kualitas data mentah. Banyaknya data kosong atau missing value pada variabel kunci seperti profit dan cash out yang merepresentasikan kegagalan taruhan. Oleh karena itu, data harus dibersihkan terlebih dahulu agar hasil analisis menjadi lebih akurat. Oke, kita lanjut kepada tujuan penelitiannya, yaitu deskripsi statistik dataset. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, deskripsi dan statistiknya itu terhadap datasetnya. Jadi tujuannya itu kita dapat memahami struktur data, jumlah data, penyebaran nilai, serta kualitas data yang digunakan. Yang kedua yaitu rekayasa fitur pemain. Pada tahap ini, data transaksi berubah menjadi fitur-fitur baru yang lebih merepresentasikan perilaku setiap pemain. Kemudian tujuan ketiga yaitu implementasi K-means-nya. Inersia untuk melihat kekompakan cluster dan siluet skor untuk mengukur seberapa baik pemisahan antar cluster. Nah, dengan tercapainya untuk implementasi K-means tadi yaitu menerapkan algoritma machine learning tidak terawasi untuk segmentasi profil risiko. Kemudian untuk evaluasi validitas klasternya, kita menggunakan dua metrik utama, yaitu inersia untuk melihat kekompakan klaster dan siluet skor untuk mengukur seberapa baik pemisahan antar klaster. Dengan tercapainya keempat tujuan tadi, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan segmentasi pemain yang akurat dan dapat memberikan gambaran mengenai pola perilaku berdasarkan data transaksi. Setelah memahami latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian, kita akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan serta tahapan pre-processing sebelum proses clustering dilakukan, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Atasan masalah penelitian.
Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan agar penelitian lebih terarah. Dari sisi teknis, penelitian hanya menggunakan dataset transaksi dari file yang telah disediakan. Analisis difokuskan pada pengumpulan pola, historis, perilaku pemain menggunakan metode clustering, bukan untuk membangun model prediksi secara real-time. Selain itu, penelitian ini bertujuan sebagai pembelajaran akademis dan eksplorasi data. Jadi, hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk memprediksi kemenangan pemain ataupun menentukan strategi bermain judi. Selanjutnya, dasar teori modal. Metode utama yang digunakan pada penelitian ini adalah K-means clustering dan Principal Component Analysis atau PCA. K-means merupakan algoritma unsupervised machine learning yang bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik. Algoritma ini mencari titik pusat atau sentroid, kemudian mengelompokkan data yang memiliki jarak paling dekat dengan sentroid tersebut. Setelah proses clustering, saya menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. PCA berfungsi memproduksi jumlah dimensi data tanpa menghilangkan informasi pentingnya, sehingga hasil clustering dapat divisualisasikan dalam ruang dua dimensi dan lebih mudah dianalisis. Dan matematika evaluasi pemisihan cluster. Untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering, kami menggunakan dua metrik, yaitu inertia dan Silhouette score. Inertia mengukur seberapa dekat setiap data terhadap sentroid clusternya. Nilai inertia yang lebih kecil menunjukkan bahwa anggota dalam cluster semakin kompak atau saling berdekatan. Sedangkan Silhouette score mengukur seberapa baik suatu data berada pada clusternya dibandingkan dengan cluster lain. Nilainya berada pada rentang -1 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, berarti kualitas pemisahan antar klaster semakin baik. Selanjutnya, alur pemrosesan data kuantitatif. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data transaksi pemain. Selanjutnya, dilakukan fitur engineering untuk membentuk variabel-variabel yang menggambarkan perilaku pemain, seperti frekuensi bermain, total taruhan, kemenangan, maupun nilai transaksi lainnya. Setelah itu, dilakukan proses normalisasi menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang mendominasi proses clustering. Tahap berikutnya adalah menjalankan algoritma K-means untuk membentuk kelompok pemain. Hasil clustering kemudian divisualisasikan menggunakan PCA sehingga penyebaran masing-masing cluster dapat terlihat dengan jelas. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide berikutnya tentang langkah kunci processing fitur. Nah, slide ini tuh dalam judi online itu tahap ini tuh dilakukan untuk mengubah data transaksi mentah menjadi data yang lebih siap digunakan dalam proses segmentasi. Nah, itu ada 3 proses. Proses pertama tuh ada namanya agregasi pemain. Agregasi pemain ini tuh data transaksi yang awalnya berupa aktivitas permainan digabungkan berdasarkan username pemain. Nah, dari proses ini dapat kita ketahui gambaran perilaku masing-masing pemain tersebut, seperti jumlah permainannya, frekuensi taruhan dia tuh, baru pola-pola aktivitas pemain tersebut. Nah, terus proses kedua tuh ada namanya signal log transform. Proses kedua ini tuh digunakan untuk mengatasi distribusi data yang tidak seimbang atau memiliki nilai ekstrim atau itu outlier. Nah, transformasi ini membantu mengecilkan pengaruh nilai yang terlalu besar tanpa menghilangkan informasi penting data pemain. Baru proses ketiga itu ada namanya standarisasi. Nah, standarisasi ini memiliki skala berbeda
berbeda disamakan menggunakan standar scalar. Hal ini dilakukan agar semua fitur memiliki pengaruh yang seimbang saat dilakukan processing, analisis, atau clustering. Nah, untuk slide berikutnya itu ada namanya statistik descriptive dataset real. Nah, pada slide ini dilakukan analisis statistik awal untuk memahami karakteristik data sebelum masuk ke proses segmentasi atau namanya clustering. Nah, statistik deskriptif ini tuh membantu melihat gambaran umum mengenai jumlah data, perilaku, dan pola transaksi. Nah, dari data ini, dari tabel yang ada di slide ini, itu di bagian pertama itu ada namanya ukuran dataset mentah. Nah, di sini ditemukan datasetnya itu 50.000 transaksi dengan 9 kolom fitur. Nah, jumlah data yang besar membuat dataset cukup representatif untuk dilakukan analisis pengelompokan pemain. Nah, sedangkan di tabel nomor 2 itu jumlah pemain unik. Nah, dari seluruh transaksi itu terdapat sekitar 4.149 pengguna yang terdaftar. Nah, data transaksi kemudian dirangkum berdasarkan pemain agar dapat melihat pola perilaku setiap individu pemainnya. Nah, sedangkan untuk nomor 3-nya itu untuk nilai mediannya itu taruhannya itu sebesar 20 unit, menunjukkan bahwa sebagian besar pemain dilakukan taruhan dalam jumlah cukup kecil. Mereka nggak ada mental kalau untuk jumlah besar artinya. Median digunakan karena lebih stabil terhadap nilai ekstrim dibanding rata-rata. Nah, sedangkan nilai rata-rata dalam taruhan itu mencapai 2.935,25 unit, jauh lebih tinggi dibanding median. Hal ini menunjukkan adanya kemiringan distribusi karena terdapat beberapa pemain dengan nilai taruhan yang sangat besar. Nah, sedangkan di urut terakhir itu win rate-nya itu sebesar itu 57,47%. Nah, menunjukkan presentasi ini transaksinya berhasil melakukan cash out atau mendapatkan kemenangan dari taruhan judul tersebut. Nah, untuk slide berikutnya itu kebijakan penanganan kualitas data. Nah, di slide ini tuh pengecekan dan penanganan masalah kualitas data, terutama pada data memiliki nilai kosong. Nah, nilai kosongnya itu 42,53%. Nah, sehingga ini perlu dilakukan strategi agar data tidak bisa digunakan tanpa menghilangkan informasi penting. Nah, itu dengan cara loss. Loss ini solusi logika kerugian. Nah, pada kolom cash out, bonus, dan profit terdapat banyak nilai kosong karena kondisi tertentu. Contohnya, pemain kalah atau tidak melakukan cash out. Nilai kosong tersebut tidak langsung dihapus karena memiliki arti dalam perilaku pemain. Sebagai gantinya, nilai kosong pada kolom profit diubah menjadi nilai negatif dari bet yang menunjukkan bahwa pemain mengalami kerugian atau loss indicator. Nah, maksud dari cash out ini tuh seperti penjudul ini memasang taruhan 1 juta dolar. Nah, terus nilai bet permainannya itu naik. Nah, sedangkan terus si pemain judul ini menekan tombol cash out pada angka tertentu. Contohnya itu dia menekan 2 kali lipat. Nah, karena dia sudah menekan tombol cash out, maka dia dapat keuntungan kembalinya uang taruhan atau uang balik modalnya itu ditambah keuntungan dia yaitu sebesar 2 juta dolar. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akan melanjutkan pembahasan mengenai mengapa kita memilih skenario K sama dengan 4 ini. Karena skenario K sama dengan 3 itu optimal secara geometris dan secara matematika murni evaluasi Silhouette score menunjukkan angka tertinggi pada skenario sebesar 0,2439. Ini adalah titik pembagian dengan batas kelompok yang paling rapi dan terpisah secara geometris. Lalu ada skenario K sama dengan 4.
Ini terbaik untuk dashboard, di mana meskipun skor siluetnya sedikit lebih rendah, 0,2194, skenario K sama dengan 4 sengaja dipilih sebagai pembagi awal. Karena skenario ini menghasilkan 4 kelompok resiko yang jauh lebih rinci dan deskriptif untuk tujuan visualisasi analisis perilaku resiko. Selanjutnya, hasil pemetaan perilaku 4 klaster. Di mana berdasarkan analisis machine learning menggunakan metode K-means clustering, di sini kami memetakan perilaku para pemain Buster Beat ke dalam 4 kelompok atau klaster unik. Di mana untuk yang pertama itu ada klaster C0 atau risk takers. Ini adalah tipe pemain nekat. Mereka punya rata-rata taruhan yang paling tinggi yaitu mencapai 13.445 unit. Meskipun mereka jarang-jarang bermain, sekali pasang taruhan jumlahnya langsung besar karena mereka sangat toleran terhadap resiko. Kedua ada klaster C1 atau Cautious. Nah, kalau ini adalah kelompok yang paling aman dan konservatif. Mereka sangat menghindari kekalahan besar, makanya rata-rata taruhannya kecil banget. Cuma di angka 55,20 unit saja. Di ketiga ada klaster C2 atau Fragment. Kelompok ini bisa dibilang sebagai pemain dengan loyalitas tertinggi. Rata-rata mereka bermain sampai 31,49 game per main. Tapi perlu kita ingat bahwa karena terlalu sering bermain mereka rentan kalah akibat paparan frekuensi bermain yang berulang. Dan yang keempat ada klaster C3 atau high loss. Kelompok terakhir ini adalah pemain dengan tingkat kerugian ekstrim di mana loss rate-nya hampir menyentuh angka mutlak yaitu 94,7%. Klaster C3 inilah yang menjadi fokus utama dalam edukasi perlindungan risiko finansial. Selanjutnya, perbandingan numerik antar klaster. Bisa kita lihat di sini perbandingan angkanya secara langsung di slide yang terakhir ini. Jika dilihat dari pangsa, pasar atau jumlah pemainnya, kelompok frequent players C2 adalah yang paling mendominasi yaitu sebesar 31,9% atau diisi oleh 1.325 pemain. Mereka suka bermain berkali-kali dengan rata-rata taruhan moderat di angka 3.072 unit. Menariknya, coba kita perhatikan di kolom rasio menang atau win rate-nya. Kelompok risk takers atau C0 dan Cautious C1 punya rasio kemenangan yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 89% dan 81,2%. Tapi dengan kita melihat tabel ini, kita jangan mudah terkecoh dengan kemenangan kelompok risk takers ya. Walaupun rasio menang mereka tinggi 89%, sekali mereka kalah di sisa 11%-nya kerugian bisa sangat fatal karena rata-rata taruhannya itu mereka yang sangat raksasa, yaitu 13.445 unit per taruhan. Sebaliknya, kelompok high class C3 menjadi kelompok yang paling kasihan di dalam dataset ini karena dia sudah rata-rata taruhannya cukup besar, sekitar 5.381 unit. Rasio menangnya cuma 5,3% saja, sehingga membuat mereka terpuruk di rasio kekalahan 94,7%. Dari kedua slide ini bisa saya simpulkan bahwa algoritma machine learning berhasil membongkar sifat tersembunyi para pemain hanya dari data angkanya transaksi saja. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My part is to briefly explain how the notebook works and what results it produces. The notebook follows a complete machine learning workflow. It loads the BoosterBit transaction data, prepares it for analysis, creates player profiles, applies k-means clustering, and finally presents the results in an interactive dashboard. The notebook starts by loading the BoosterBit dataset from a CSV file. The dataset contains 50,000 betting transactions from more than 4,000 players. The upload step is automated to make it easier to run our notebook with the correct file. Before using machine learning, the data needs to be cleaned. The notebook converts states, numeric values, into the correct format and handles missing values. This ensures that the dataset is consistent and ready for analysis.
Next, the transaction data is transformed into player profiles. Instead of analyzing every individual game, the notebook groups all transactions by player. It then calculates behavioral features such as the total number of games, average bet size, total profit, and win rate. These player profiles become the input of the clustering model. Before training the model, the features are prepared by scaling the data. This allows every feature to contribute equally during clustering and improves the quality of the result. The notebook uses k-means clustering, which is an unsupervised machine learning algorithm. Unlike supervised learning, no predefined labels are given. Instead, the algorithm automatically groups players with similar behavior. For this project, 4 classes are used, representing different types of players. After the analysis is finished, the notebook automatically generates an interactive dashboard. The dashboard combines all results into a visual interface, making the clustering easier to explore and understand. Now I will switch from the notebook to the dashboard and explain the final outcome. At the top of the dashboard we can see a summary of the project, including the total number of transactions, players, and generated clusters. The dashboard also provides download buttons for the generated dataset and reports. The clustering identifies the different player groups. These are risk takers, cautious commoners, frequent players, and high-loss players. Each group represents a different betting behavior, allowing us to better understand how players interact with the platform. The dashboard contains several visualizations. The player count chart shows the size of each clusters. The PCA plot visualized how the player groups are separated. The heat map compares important behavioral features between the classes, while the evaluation charts show how the clustering performance were assessed. Finally, the dashboard includes detailed summary tables. These provide additional information about each cluster, the most active players, and the overall data quality. Overall, this project demonstrates a complete machine learning workflow. Starting with raw transaction data, the notebook prepares the dataset, creates player profiles, applies k-means clustering, and presents the results in an interactive dashboard. The final outcome is a clear segmentation of player behavior, making it easier to identify different betting patterns and interpret these results through an intuitive visual interface.